Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We will presenting about teaching material development procedure. There are 3 models we'll be discussing. The first one is AD models will be explained by Salsabila Indah Suciani, and the second one is Azure models will be explained by Rodatul Husna, and the last one is Tomlinson model will be explained by me. The first one is AD model, Salsabila Indah Suciani. The time is yours. Okay, thank you, IC. Okay, I want to explain pengembangan bahan ajar berbasis AD models. Pertama, pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Misalnya, sebagai disiplin, sebagai ilmu, sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran. Oke, next. Desain pembelajaran model AD adalah salah satu desain pembelajaran yang berorientasi sistem, yakni sebuah desain yang menghasilkan sistem pembelajaran yang mencakup seluruh komponen pembelajaran. AD merupakan akronim dari analisis, design, develop, implement, and evaluate, yang artinya menganalisis, merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi. Nah, di sini ada prosedur desain pembelajaran model AD. Yang pertama, analis. Analis ini konsepnya itu ada identifikasi, penyebab terjadinya masalah dalam pembelajaran, contohnya seperti menentukan tujuan pembelajaran, mengkonfirmasi sasaran peserta didik, mengidentifikasi sumber yang dibutuhkan, dan yang lain sebagainya. Kedua itu ada desain. Desain ini konsepnya itu seperti verifikasi hasil atau prestasi yang diinginkan, seperti atau menentukan metode atau strategi yang tepat. Contohnya seperti membuat strategi pembelajaran, misalnya menggunakan apa, menggunakan video atau audio dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada develop. Develop ini konsepnya mengembangkan dan memfasilitasi sumber belajar. Contohnya menghasilkan konten atau memilih atau mengembangkan media pendukung, mengembangkan panduan untuk siswa, contohnya kayak LKS, nah, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ada implement. Implement ini konsepnya persiapan lingkungan belajar dan pelaksanaan belajar dengan melibatkan siswa. Pastinya development di sini ada siswa dan guru. Kemudian evaluate. Evaluate ini konsepnya menilai kualitas produk dan proses pembelajaran. Contohnya kayak menentukan kriteria evaluasi, memilih alat evaluasi, atau melakukan evaluasi. Next. Sebelum dari kelebihan dan kekurangan model AD, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang sering diungkapkan atau membahas apa sih dalam analisis dalam 5 tahap tadi. Yang pertama analisis. Desain analisis ini berfokus pada target audience. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan saat mengajar, itu pertanyaannya itu menanyakan tentang latar belakang siswa, atau minat mereka, budaya, dan suku. Kemudian ada desain. Di tahap desain ini terkait dengan penentuan sasaran, instrumen, penilaian, pelatihan, konten, dan analisis yang terkait dengan materi. Contohnya, kayak tadi saya sudah bilang, sumber media yang digunakan seperti audio, video, dan grafis. Itu. Kemudian ada 3 pengembangan. Nah, atau yang disebut dengan development. Dalam pengembangan ini,
pasti ada orangnya kan, pasti ada guru dan siswa. Kemudian bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kayak apakah membuat bahan ajar sesuai dengan jadwal, atau dia melakukan jam pelajaran dia tuh efektif nggak bagi siswa tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian ada implementasi atau implementations. Fase ini dibuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta, meliputi materi, kurikulum, hasil pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian, dan prosedur pengujian. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen penting dalam proses ADI, karena setelah pembelajaran selesai pasti kita semua guru akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelajaran. Oke. Kemudian sini saya akan membahas tentang kelebihan model EDI. Kelebihan model EDI ini yang pertama, kita tahu bahwa model EDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis. Artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik. Tidak bisa diurutkan secara acak, atau kita tidak bisa memilih mana yang menurut kita diinginkan atau didahulukan. Karena kelima tahap atau langkah tersebut sangat berkaitan. Kalau kekurangannya dalam tahap ini adalah memerlukan waktu yang lama. Ya, kita tahu tadi kan kenapa memerlukan waktu yang lama, karena dia memiliki 5 tahap. Nah, 5 tahap tersebut harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi kemudian dia itu guru itu harus pandai mengatur dan tidak boleh mengacak-ngacak, makanya membutuhkan waktu yang lama. Oke, I think that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Salsabila Indah Suciani. Next will be explained by Rodatul Husna. The time is yours. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran Azure. Model desain pembelajaran Azure ini adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga dengan KBM yang berorientasi di kelas. Model Azure ini merupakan jembatan antara peserta didik, materi, dan media dalam proses pembelajaran. Selain itu, model ini juga bersifat praktis dan mudah untuk diimplementasikan dalam mendesain aktivitas pembelajaran. Jadi, dalam menganalisis karakteristik siswa, sangat mudah untuk menentukan metode, media, dan bahan ajar yang digunakan, sehingga dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dan model pembelajaran Azure ini merupakan salah satu model yang dapat menuntun pembelajaran secara sistematik untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model ini telah diperkenalkan oleh Henrik Molander Russell pada tahun 1989, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Baiklah, berikut ada beberapa komponen dari model desain Azure ini, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama adalah analyze and learners atau menganalisis peserta didik. Yang kedua ada state objective atau merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Ketiga ada select method, media and material. Yang keempat ada utilize material atau memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar. Yang kelima ada partisipasi belajar, dan yang keenam ada evaluate dan revise. Yang pertama adalah
menganalisis peserta didik. Jadi komponen ini menganalisis peserta didik itu ada beberapa hal, terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah karakter umum. Yang kedua, komponen yang sudah kompetensi yang sudah dimiliki, dan yang ketiga adalah gaya belajar. Nah, di gaya belajar ini para siswa pengetahuan para siswa tentang gaya belajar itu sangat penting untuk diketahui oleh guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Karena pengetahuan tentang gaya belajar ini dapat digunakan untuk membantu memaksimalkan proses pembelajaran agar hasil pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi atau set objektif. Jadi tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum. Dan informasi yang tercatat dalam buku teks atau dirumuskan sendiri perancang atau instrukturnya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran dapat menggunakan rumusan tujuan dengan model ABCD, yaitu A itu adalah audience, ya B adalah behavior, ya C adalah conditions, dan D adalah degree. Selanjutnya memilih metode, media, dan bahan ajar. Pemilihan metode, media, dan bahan ajar yang tepat dengan tepat akan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara memilih media dan bahan ajar yang ada, memodifikasi bahan ajar yang tersedia, dan memproduksi bahan ajar baru. Yang keempat adalah memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar. Jadi sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, perancang terlebih dahulu harus melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi dengan efektif untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Jadi sebelum itu kita juga memerlukan persiapan terlebih dahulu. Yang kelima adalah partisipasi pelajar. Dalam proses pembelajaran, partisipasi itu sangat diperlukan. Jadi siswa secara aktif dengan mudah untuk memahami materi yang akan kita ajarkan. Dan juga pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental para siswa. Yang keenam adalah evaluate dan revisi. Jadi beberapa hal yang harus dikemukakan guru dalam melakukan langkah-langkah evaluasi antara lain adalah yang pertama adalah apakah siswa tersebut menyukai program pembelajaran yang mereka ikuti selama ini. Jadi kita tuh selain memberikan pembelajaran, jadi kita juga harus mempertanyakan apakah siswa itu enjoy dengan proses pembelajaran yang kita berikan atau tidak. Yang kedua adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Jadi hal itu juga perlu kita perhatikan. Yang ketiga adalah seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi yang telah kita ajarkan. Jadi pemahaman siswa itu juga perlu diperhatikan. Apakah yang telah kita sampaikan itu dapat dipahami oleh para siswa atau tidak. Yang keempat adalah seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari. Dan yang kelima adalah seberapa besar kontribusi program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap proses prestasi belajar siswa. I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Rodatul Husna. Next akan saya jelaskan mengenai model pembelajaran menurut model Tomlinson. Nah, materi yang diambil dari buku Tomlinson ini
menjelaskan ada 4 desain pembelajaran model Tomlinson. Yang pertama, pengembangan bahan, evaluasi bahan, pengajaran bahasa, dan yang terakhir akan dijelaskan tentang teknologi dan pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama, pengembangan bahan. Pengembangan bahan. Pengembangan bahan menurut Tomlinson adalah bidang studi dan usaha praktis. Sebagai bidang, ia mempelajari prinsip dan prosedur desain, implementasi, dan evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar bahasa. Nah, pengembangan materi dari buku Tomlinson ini seperti menulis buku teks, bercerita, membawa iklan ke dalam kelas, mengungkapkan pendapat, memberikan contoh penggunaan bahasa, atau membaca puisi dengan keras. Nah, apapun yang dilakukan seorang pendidik di dalam kelas, itu adalah contoh cara memberikan masukan. Idealnya mereka melakukan dengan cara yang berprinsip terkait dengan apa yang mereka ketahui tentang bagaimana bahasa dapat dipelajari secara efektif. Ini pengembangan bahan menurut Tomlinson. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang evaluasi bahan. Nah, untuk evaluasi bahan ini sendiri mengacu pada upaya untuk mengukur nilai bahan. Bahan di sini maksudnya materi yang akan disampaikan, materi ajar yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Nah, dilakukan secara impresionistik dan terdiri dari upaya untuk memprediksi apakah materi akan berhasil atau tidak. Dalam artian bahwa pelajar akan dapat menggunakannya tanpa terlalu banyak kesulitan dan akan menikmati pengalaman melakukan atau belajar dalam kelas untuk model pembelajaran yang diungkapkan oleh Tomlinson ini. Nah, selanjutnya ada pengajaran bahasa. Nah, untuk pembelajaran bahasa ini, menurut buku dari Tomlinson ini, istilah pengajaran digunakan untuk merujuk pada apapun yang dilakukan oleh pengembang materi, dalam hal ini adalah guru atau pendidik, untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa. Ini dapat mencakup guru yang berdiri di depan kelas, menjelaskan konvensi pidato langsung dalam bahasa Inggris. Dapat mencakup buku teks yang menyediakan contoh penggunaan bahasa dan membimbing peserta didik untuk membuat penemuan darinya, dari apa yang sudah dijelaskan. Dapat mencakup buku teks dan mengundang peserta didik untuk merenungkannya. Merenungkan materi ajar yang sudah disampaikan oleh pendidik. Nah, selanjutnya teknologi dan pembelajaran bahasa. Nah, belajar bahasa ini biasa dianggap sebagai proses sadar diri yang terdiri dari komitmen untuk mengingat informasi yang relevan dengan apa yang sedang dipelajari. Sementara pembelajaran langsung seperti itu, misalnya aturan ejaan, konvensi salam, dan item kosakata dapat bermanfaat bagi pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa juga dapat bersifat eksplisit, yaitu pelajar menyadari kapan dan apa yang mereka pelajari. Atau dapat juga bersifat implisit, pembelajaran dan pelajar tidak menyadari kapan dan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran bahasa juga dapat berupa pengetahuan deklaratif. Deklaratif ini maksudnya pengetahuan tentang sistem bahasa atau pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana bahasa digunakan. Nah, itu tadi beberapa komponen dari desain pembelajaran model Tomlinson. Nah, I think that's all from us. That's all material development in language teaching. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.